Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Diki Reza dari mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak semester 8. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pertanyaan yang telah diberikan untuk memenuhi ujian tengah semester 8. Nah, yang pertama yaitu jelaskan isu-isu strategis permasalahan yang mendasari dari proyek yang dikerjakan. Proyek yang dikerjakan di sini yaitu membuat antrian. Antrian sendiri yaitu merupakan hal yang sering kita lakukan untuk melakukan tujuan tertentu. Misalkan, kita melakukan antrian untuk melakukan pembayaran pajak. Nah, dalam proses pelaksanaan antrian tersebut, kita tentunya akan memakan waktu yang tidak tahu kapan antrian kita itu akan selesai. Nah, ini sangat membuang waktu kita yang harusnya kita dapat melakukan pekerjaan lainnya, malah kita lakukan untuk melakukan antrian itu sendiri. Kan dalam sehari kita bisa menunggu agar kita mendapatkan giliran kita, urutan kita. Nah, dalam proses antrian ini cukup membosankan tentunya bagi kita. Kemudian uraikan dan tunjukkan bahwa proyek yang Anda kerjakan penting. Nah, pada kasus yang kami ambil yaitu kantor pajak Dumai, tentunya telah memiliki bantuan aplikasi untuk melayani pengambilan nomor antrian. Pada kantor tersebut sudah memiliki yaitu aplikasi yang berbasis ekspor. Tetapi aplikasi ini belum bisa secara online. Untuk melakukan pengambilan antrian, kita harus datang terlebih dahulu ke kantor tersebut. Nah, dengan adanya itu, ini akan mengembangkan nanti aplikasi ini ke layanan online yang dapat dilakukan pengambilan antrian dari rumah selagi kita memiliki layanan internet. Kemudian jelaskan judul proyek dan berikan alasan yang mendasar dari pengerjaan proyek tersebut. Berdasarkan dari pernyataan nomor 1 dan nomor 2 sebelumnya tadi, dapat kita ambil yaitu aplikasi sebelumnya tidak efisien. Aplikasi desktop tersebut tidak efisien. Mengapa tidak efisien? Kita harus datang juga ke kantor tersebut untuk mengambil antrian dan kita harus menunggu juga. Dengan demikian nantinya kita akan membuat sistem yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Nanti aplikasi ini akan dibuat berbasis Android, eh, di mana pengambilan antrian ini langsung saja menggunakan aplikasi tersebut selagi kita memiliki jaringan internet. Eh, Uraikan proses bisnis, tujuan, waktu, skop, dan perkiraan biaya dari proyek yang dikembangkan. Untuk proses bisnis sendiri, pengguna memasukkan persyaratan yang diperlukan untuk mengurus suatu layanan. Selanjutnya, pada sistem akan memberikan notifikasi kepada pihak kantor pajak atau partner yang menggunakan aplikasi ini. Nah, kemudian tujuan pembuatan aplikasi adalah untuk memudahkan pengguna dalam proses pembuatan, misalkan NPWP, tanpa harus membawa fotokopi persyaratan yang dibutuhkan. Cukup melakukan scan pada aplikasi tersebut. Nah, kemudian scope atau ruang lingkupnya, intinya itu pada aplikasi ini pada kantor pajak Dumai. Kemudian yang kelima, uraikan kebutuhan fungsional dan deskripsi dari proyek tersebut. Yang pertama, kebutuhan fungsional adalah logik. Untuk dapat masuk ke aplikasi tersebut, dan di sini saya mengambil itu bagian backend. Untuk masuk ke aplikasi bagian backend atau admin, tentunya kita harus login terlebih dahulu. Kemudian ada admin. Nah, di sini saya saja sih admin. Uh, Bagian backend ini itu nanti kelihatan. Kemudian partner. Jadi partner ini sendiri nantinya menampilkan partner-partner uh, yang ikut serta pada aplikasi ini, ikut bekerjasama pada aplikasi ini. Artinya kita akan mengetahui berapa sih partner yang uh, mengikuti atau melakukan kerjasama di aplikasi ini. Kemudian ada user, di mana seluruh user yang menggunakan aplikasi ini akan tercatat juga. Nah, kemudian ada slide ini nantinya akan melakukan hubungkan ke aplikasi uh, front end-nya, dimana nanti aplikasi front end tentunya akan membutuhkan beberapa uh, info-info seperti foto-foto untuk menarik tampilan proyek. Selanjutnya yaitu uraikan kebutuhan non fungsional dan deskripsi dari proyek tersebut.
Kemudian non fungsional, yang pertama, aplikasi membutuhkan jaring internet untuk keperluan seperti mengambil nomor antrian dan upload dokumen. Kemudian aplikasi ini nantinya menggunakan bahasa Indonesia tentunya, karena digunakan di Indonesia. Uraikan tahapan-tahapan sistem proyek yang dikembangkan atau tabel Kanban dan data yang dibutuhkan. Sini judulnya itu coding tampilan, admin, partner, user, halaman slide. Dan doingnya 98 itu coding halaman beranda. Yang sudah selesai di sini sudah melakukan desain UI beranda, UI admin, desain UI partner, desain UI user, desain UI halaman slide utama, kemudian desain UI tambah slide. Uraikan tahapan-tahapan sistem proyek yang dikembangkan atau tabel Kanban dan data yang dibutuhkan. Tadi yaitu perencanaan mengidentifikasi masalah tentang antrian manual, mengumpulkan kebutuhan yang akan digunakan untuk membangun sistem, menambahkan fitur-fitur yang dibutuhkan oleh user ketika akan membuat antrian, menentukan estimasi waktu pekerjaan, analisisnya, menentukan kebutuhan fungsional dan non fungsional, menentukan teknologi yang digunakan seperti framework apa yang akan digunakan, menentukan tema yang akan dipakai seperti warna, jenis fitur yang akan digunakan. Kemudian perancangannya itu desain, membuat desain atau prototipe dari aplikasi yang akan dibangun. Pada kasus kami menggunakan aplikasi Figma. Kemudian codingan, mulai menerapkan desain atau prototipe yang telah dibuat ke dalam framework atau bahasa pemrograman. Jadi pada kasus kami untuk tampilan backend dari admin menggunakan framework Flutter Web, sedangkan untuk kasus pada backendnya menggunakan framework Laravel, dan pada mobile juga menggunakan framework Flutter. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu aplikasi ini nantinya akan digunakan terutama pada kantor pajak Dumai. Pihak pertama yang menggunakan aplikasi ini setelah nantinya jika ada kerjasama lain, nah tentunya kantor-kantor lain bisa menggunakan aplikasi ini. Dan aplikasi ini nanti dapat digunakan untuk melayani masyarakat dalam melakukan antrian, khususnya pada kantor pajak Dumai dalam proses pembayaran seperti NPWP dan lainnya. Aplikasi ini berbasis Android dengan menggunakan teknologi kontak. Dan itulah dari jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan untuk memenuhi ujian tengah semester berapa. Saya Mbak di gereja, itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.